Oke, puji Tuhan Bapak Saudara, Salam, selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Kita percaya semua masih semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu juga makanan bagi roh kita, sehingga roh kita semakin dikuatkan dan kita mendapatkan nutrisi-nutrisi roh, sehingga kita bisa sehat, ya, bertumbuh secara roh dan secara maksimal. Oke, malam hari ini kita masih membahas pelajaran kita tentang masalah disilusi, ya. Nah, Bapak Saudara, kemarin sudah kita bahas bahwa sebenarnya kenapa orang itu kena disilusi, karena orang itu berpikir secara duniawi. Ya, pikiran duniawi itu kalau dikembangkan terus, itu hanya merupakan angan-angan atau cita-cita, dan kalau kita lakukan terus-menerus lalu tidak mencapai, nanti kita akan kecewa. Nah, orang yang kecewa karena angan-angannya, itu disebut kena disilusi. Nah, Tuhan mau sekarang kita merombak hidup kita ini. Kita tidak terus-menerus ada di bawah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat itu. Tapi kita mulai bangkit dan kita pindah atau kembali istilahnya, ya. Dulu kita ini, Adam dulu pertama dididik oleh Allah di bawah pohon kehidupan. Lalu dia tergeser oleh karena keinginannya, sehingga dia mulai memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat tersebut. Akhirnya Adam tersesat. Tapi sekarang Tuhan mau mengembalikan kita. Untuk kita kembali balik lagi di bawah pohon kehidupan itu. Kita belajar langsung dari Allah Bapa, kita belajar langsung dari Tuhan Yesus, kita belajar langsung dari Roh Kudus. Nah, pola yang diajarkan oleh Tuhan ini membuat kita mampu untuk menangkap sesuatu secara roh dari Dia. Itulah yang disebut sebuah pewahyuan. Ya, sekarang kita hidup dari bukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisa, tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, jadi sekarang kita harus rajin-rajin mendengar suara Tuhan, tanya kepada Tuhan, libatkan segala sesuatu, ya, kehidupan Anda. Pastikan Tuhan ada di dalam setiap situasi kehidupan kita. Tuhan mau ada di dalam pekerjaan sekuler Anda. Tuhan mau ada di dalam studi Anda. Tuhan mau juga ada di dalam ministry pelayanan Anda juga, ya. Jadi Tuhan itu tidak pilih-pilih, Saudara, ya. Karena apa? Mereka yang masih studi, yang masih belajar, itulah ladang mereka. Untuk apa? Mengenal Tuhan dan melayani Tuhan, memenangkan jiwa banyak di daerah para pelajar, yaitu teman-temannya. Mereka yang sudah kerja di tempat sekuler, Tuhan juga mau tempat itu menjadi ladang kalian semuanya, supaya Anda juga boleh berbuah dan bertumbuh melalui ladang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda. Bagi mereka yang sudah mengambil keputusan, berkomitmen untuk melayani Tuhan, mereka mulai masuk dalam ministry, ya, pelayanan. Di situ pastikan juga pelayananmu bukan karena kekuatanmu, bukan karena Anda bisa fasih ngomong, bisa mikir begitu dan begini, nah, tapi semua yang Anda lakukan adalah berdasarkan Roma pasal 11 ayat 36 katakan, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mulai sekarang giatkan, ya. Pastikan Anda hidup bukan karena Anda berpikir atau menganalisa sesuatu atau mengkais-kais sesuatu, mencari-cari sesuatu, tetapi pastikan Anda hidup dari pewahyuan. Seperti Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Nah, sekarang mulai nangkep, ya. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Manusia bukan hidup dari roti saja, perkara materi, ya.
kekuatan mental, jiwa, pikiran Anda. Bukan. Tapi manusia hidup dari firman yang dikatakan oleh Allah atau yang keluar dari mulutnya Allah. Apa kata Tuhan? Apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya ini? Nah itu paling penting ya, harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan di sini ya. Nah, ya, oke. Nih materinya ya, kita lanjut tentang masalah disilusi. Nah, hari ini kita membahas bahwa orang yang hidup dari pewahyuan Allah, mereka akan mengalami perubahan cara memandang, ya. Perubahan cara memandangnya. Nah, cara memandangnya bukan pakai kacamata kita, tapi pakai kacamatanya Allah, ya. Memandang seperti Allah memandang, berpikir seperti Allah berpikir, berkata-kata seperti apa yang Allah mau katakan, melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan. Nah, cara memandang yang baru ini membuat Anda nanti melihat hasilnya pasti wow, keren. Kenapa? Ini bukan produk Anda, ya. Ini bukan produk Anda, tapi ini adalah produknya surga. Amin. Kalau produknya orang Depok, aduh, orang bilang bocai, gitu ya. Tapi ya, kalau produknya surga, pasti dijamin keren. Amin. Produknya orang Cirebon, ya, nanti Anda bisa kecewa, betul nggak ya? Nah, sekarang kita lihat. Ya, banyak orang kecewa juga beli barang online itu nyampe datang itu penyok sana penyok sini gitu ya. Barang surga nggak ada yang penyok-penyok ya. Semua ada tanggung jawabnya dan kualitasnya pasti number one, istimewa. Amin. Nah, Saudara, pastikan ya setiap apa yang kita kerjakan ya, cara memandang Anda bukan seperti Anda memandang ya, tapi seperti Allah memandang ya. Oh, Saudara, orang yang hidup dalam terang akan memandang dirinya dan sesamanya dengan cara yang berbeda. Ya, sekali lagi. Orang yang hidup di dalam terang akan memandang dirinya dan sesamanya dengan cara yang berbeda dengan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Ya, perhatikan. Jadi cara memandang ini mempengaruhi. Jadi orang yang hidup yang telah diterangi oleh Allah, menerima Tuhan Yesus mendapat terang. Anda sekarang adalah anak terang. Anda tinggal di dalam terang. Sebelum Anda terima Tuhan Yesus, Anda adalah anak gelap. Ya, hidup di dalam kegelapan. Segala sesuatu Anda mencoba untuk meraba-raba. Karena di dalam gelap, bukan? Nah, nggak jelas, nggak pasti. Ini apa ya? Kenapa? Karena di dalam gelap, nggak ada terang. Kalau di dalam terang itu pasti Anda bisa memastikannya. Jadi ketika Anda melihat ya benda tersebut, contoh saya pegang mouse gitu ya. Nah, saya katakan ini mouse ya. Tapi kalau ini gelap gitu ya, dan saya nggak tahu ini apa ya? Ya, nah bisa batu, bisa apa dan sebagainya. Nah, tapi nggak jelas. Ketika terang itu muncul, oh mouse ya, ini alat untuk komputer ya. Nah, saya bisa mengatakan itu dengan tepat. Kenapa? Adanya terang, saya boleh melihat. Cara memandang orang yang ada di dalam terang, itu bukan kira-kira. Bukan hasil dari sebuah analisa, bukan hasil daripada sebuah perkiraan. Ya, tapi suatu yang jelas tepat. Betul nggak? Dia tahu persis. Nah, kenapa? Kemarin sudah saya katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Anda sebagai anak terang,
tinggal di dalam kerajaan itu, di situ ada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita semuanya. Sehingga tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi ya fokus kita, sehingga kita bisa mengerti seutuhnya, mengerti seluruhnya apa yang ada di depan Anda. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita lihat, tadi dikatakan, orang yang hidup di dalam terang akan memandang dirinya dan sesamanya dengan cara yang berbeda dengan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Sekarang cek, ya perhatikan apa yang sedang Anda lakukan yang terjadi dalam hidup Anda. Hari ini contohnya, sampai hari ini. Ketika Anda melihat orang lain, mungkin itu teman Anda, mungkin itu tetangga Anda, mungkin itu pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, atau anak Anda, atau mertua Anda, dan sebagainya. Nah, cara memandang Anda pakai kacamata siapa? Umpama nih ya, Anda punya mertua yang super nyinyir. Pokoknya kalau pagi bangun itu si mertua pasti berkicau gitu ya. Nah, itu ya. Nah, nah gitu ya. Nah, mulai gitu ya. Ya nanti siang ketemu lagi, berkicau lagi, kalau macam gitu. Aduh gitu ya. Lalu Anda mulai berpikir ini orang aneh, orang antik. Nah, Anda berpikir apa tentang orang tua atau mertua Anda? Ya, orang yang hidup dalam kegelapan, dia selalu diliputi dengan kecemasan, dengan kecurigaan, dengan ketakutan, dan yang buruk-buruk lainnya semuanya. Tentang orang yang sedang bereaksi di depan Anda tersebut. Tapi orang yang hidup di dalam terang, beda cara memandangnya. Dia selalu melihat sesuatu itu pasti ada sisi baiknya. Dia nggak melihat sisi buruknya. Walaupun Anda nggak suka, dia ngoceh terus seperti itu. Tapi Anda mulai memetik sebuah hikmatnya. Ya, untung ada mertua saya yang bawel itu. Kalau enggak, saya ini jadi ceroboh. Ya, untung dia tuh selalu ngingetin saya. Betul enggak? Nah, ngomelnya, nyinyirnya si mertua ini, Anda pandang karena Anda memakai kacamatanya Allah dan dari terang Anda melihatnya, Anda bisa melihat sisi baiknya. Betul? Tapi kalau Anda hidup dalam kegelapan, ya Anda selalu buruk pikir ya. Ini nih kapan mati nih, ya. Kalau mati gua akan tenang ya, dunia jadi tenang ya. Bukan saya tok tapi dunia jadi tenang ya. Yang ketawa ini mungkin betul Pak, betul Pak. Nah, mulai ini contoh yang baik ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Nah, jangan doain, harus tetap didoain walaupun dia nyinyir seperti itu. Anda tetap bilang dong, semoga mertua saya ini panjang umurnya, amin. Lah awet terus dan nyinyir terus di depan saya. Ya, kenapa? Anda punya melihat dengan kacanya mata Allah ya di sini bahwa dia yang banyak ngomong itu ada perlunya. Sehingga Anda waspada, sehingga Anda tertib, Anda tidak pernah lalai teledor. Betul nggak? Karena apa? Selalu ada yang memberikan warning ya. Nah, itu nggak banyak orang yang model begitu. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang gini, ya, dua orang kadang punya mertua yang berbeda, ya. Paham? Yang satu mertuanya cuek aja gitu. Tapi yang satu kayak tadi tuh, selalu komentar gini 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 gini. Gini. Coba nanti ya, kalau mereka itu hidup dalam kegelapan semuanya, dua orang ini, mereka memiliki cara pandang yang berbeda juga ya. Alah, mertua saya ini nggak mau tahu, betul nggak ya? Ya, nggak mau tahu, taunya cuma makan, taunya mau mau dapat belanja aja, taunya gitu, betul nggak? Tetap curiga dengan orang di sekitarnya itu. Yang nyinyir dicurigain, tuh nggak? Dituduh, didakwa dan sebagainya. Yang diem diomongin juga. Nah, diem salah, nyinyir salah juga, betul nggak itu? Yang salah siapa? Ya Anda, kenapa ambil anaknya? Betul nggak itu?
Ya, berani ambil anaknya, berani terima juga orang tuanya harus, ya. Pakai kacamatanya Allah. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, apa yang ada di benaknya Allah ini? Semua diakhiri dengan kata, semua baik adanya. Amin. Kalau ada kerusakan-kerusakan, ada hal-hal yang kelebihan buruknya itu harus ditarik kembali, direvisi, supaya menjadi baik seperti semula. Seperti Allah, awal Allah menciptakan mereka. Targetnya seperti ini. Puji Tuhan, saya punya mertua seperti ini. Aku adalah anak terang. Terang itu mempengaruhi kegelapan dan kegelapan itu akan lenyap, ya. Nah, hidupmu mengubah, memberi dampak bagi orang-orang sekitarnya. Amin. Nah, cara memandang dirinya sendiri juga begitu. Banyak orang mengutuki dirinya, betul nggak? Ada yang bilang, aduh kenapa saya itu lahir dari orang miskin, ya. Kenapa saya tidak berpendidikan? Ya, kalau saya itu mungkin ya lulusan S3 atau apa gitu ya, jadi anaknya orang kaya, saya nggak menderita seperti ini. Sehingga hidupnya selalu mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Kenapa? Memandang dirinya dengan kacamata manusia. Manusia itu selalu nggak puas dengan dirinya. Ya, nah walaupun sudah diberkati, nanti dia selalu melihat di atasnya. Orang yang selalu melihat orang yang lebih sukses daripada dia cenderung untuk iri, betul nggak lah? Nah, kalau mereka sudah iri dengan orang yang lebih sukses, lalu memandang dirinya itu tak berharga, tak layak, rendah, dan hina. Amin. Tapi kalau orang mengerti, kadang-kadang Roh Kudus bilang, ya, mengarahkan kita, jangan lihat ke atas terus. Jangan lihat orang yang sukses. Lihat di sekitarmu ada orang-orang yang lebih menderita daripada kamu. Ketika kita melihat ada orang-orang yang lebih menderita daripada kita, ya, apa yang terjadi? Kacamata Allah ini yang kita gunakan ini membuat kita setiap hari bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang nggak bisa bersyukur, itu kacamatanya keliru. Coba ganti kacamata. Kamu jangan memandang dirimu sendiri dengan kacamatamu. Tapi pandang dirimu seperti Allah memandang engkau. Ya, Allah memandang kita sebagai apa? Dia bilang, tahukah kamu bahwa kamu adalah biji mataku. Amin. Engkau berharga di mataku. Aku lukis di telapak tanganku ini. Hidupmu berharga di hadapanku. Paling enggak engkau mengerti. Kenapa harus Tuhan Yesus yang menebus kita? Kadang-kadang saya berpikir, oh saya mulai merasakan, aduh kok kurang ini, kurang itu, saya merasa paling rendah, paling hina, nggak layak dan sebagainya. Saya mulai ambil satu pengertian ya dengan berpikir seperti ini. Kenapa Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus menebus Anda? Ya. Nah, ketika ditebus dengan Tuhan Yesus, berarti hargamu itu harganya Yesus. Betul nggak? Anda ditebus begitu mahal dengan darahnya Yesus. Harga Yesus itulah yang menjadi label di dalam hidup Anda. Coba kalau Anda ditebus oleh orang miskin gitu. Ya harga orang miskin itulah menjadi label dalam hidup Anda. Anda sangat berharga. Karena apa? Sekarang ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda naik. Hargamu adalah harganya Yesus. Amin. Nah, harga yang mahal menebus Anda. Anda bukan orang murahan. Anda bukan orang hina, Anda bukan orang yang sengsara, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat, dengan cara memandang yang baru, nanti kita akan menemukan standar yang baru juga, ya. Standar dan ukuran yang dipakai untuk mengukur diri sendiri dan orang lain juga akan berubah. Amin. Standarnya standar apa sekarang?
Nah, tadi sudah saya katakan, seperti Allah berpikir, seperti Allah melihat, itulah yang kita pakai sebagai standar ukurannya, baik untuk mengukur orang lain maupun untuk mengukur diri kita sendirinya. Amin. Nah, kalau kita sudah gunakan standar ukuran seperti ini, nanti apa yang terjadi, Saudara? Ya, dengan sendirinya nanti orang tersebut akan merasa canggung bila terus memandang dirinya tinggi lebih dari orang lain. Ya. Orang tersebut akan canggung bila terus memandang dirinya sombong, angkuh, menghina, merendahkan, egois, dan sebagainya. Termasuk juga motivasi hidup akan mengalami sebuah perubahan dan mereka akan menjadi orang yang sederhana, tidak punya ambisi lagi selain mencari yang berkenan kepadanya. Ya, luar biasa ya. Di sini perhatikan ada satu dampak yang luar biasa. Cara memandang yang berubah dengan standar yang berubah juga akan mengubah kita. Paling enggak nanti akan membuat perasaan Anda ini akan canggung memandang diri Anda sendiri. Inilah yang menyadarkan kita. Kenapa saya itu memandang orang lain, saya merasa lebih hebat, saya lebih pinter, saya lebih kaya, ya. Sehingga Anda menjadi orang yang sombong, angkuh, dan suka menghina, merendahkan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda menjadi orang yang sangat egois sekali, ya. Nah, Bapak Saudara, itu egois, angkuh, menghina, sombong, ya, merasa dirinya lebih baik, ya, lebih pintar, lebih kaya dan sebagainya itu nanti akan dikoreksi oleh Tuhan. Tahu enggak? Enggak seperti itu. Ketika kacamata Allah Anda gunakan, ya, Anda akan menjadi orang yang sangat rendah hati, bisa menghargai orang lain. Amin. Ya, lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Egonya enggak ada sama sekali. Kenapa? Memang Allah begitu. Ya, memang Allah begitu. Enggak punya ambisi lagi selain mencari perkenanan kepada Tuhan. Mutunya cuma satu. Apa yang bisa aku lakukan supaya Tuhan senang? Ya. Coba kalau Anda mulai berpikir mau menyenangkan Tuhan itu bagaimana caranya? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lagunya kan begitu. Semua mau menyenangkan Tuhan, bukan? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Cuman satu, melakukan apa yang Tuhan pengen. Nah, bagaimana Anda tahu apa yang Tuhan ingin? Anda harus setiap hari tanya, Tuhan, Engkau pengen apa? Ya, ada orang tanya saya, Pak, bagaimana mengetahui keinginan Tuhan? Gampang, jumpa Tuhan, lalu tanya keinginannya. Amin. Umpama orang tanya, ya saya pengen tahu keinginan Bu Esther, mama itu. Ya, saya bukan ahli nujum. Dari Metro Permata begitu saya teropong ya, saya terawang. Menurut penerawangan saya, Bu Esther hari ini pengen ini gitu ya. Setelah saya telepon atau WA gitu. Bu Esther bilang, oh enggak Pak, hari ini saya enggak pengen gitu. Ya keliru. Ya toh? Saya pikir ibu suka ini. Nah, bagaimana supaya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan untuk Bu Esther ini, ya, itu bisa tepat dan menyenangkan beliau. Caranya gimana? Saya telepon dulu, Bu Esther, ya, pengen apa? Nah, Bu Esther bilang, oh pengen lontong cap gome. Nah, gitu ya. Pengen lontong cap gome. Aduh Bu, di Metro Permata nggak ada lontong cap gome, adanya lontong sayur. Wah, aku nggak suka lontong sayur. Lah pengen apa lagi? Ya udahlah, empal gentong.
"Ah, Pak, Bu, empalnya nggak ada, tinggal gentongnya gimana?" Nah, "Ya boleh bawa sini aja." Paling enggak saya sudah berinteraksi dulu ya, saya sudah ngomong, ngobrol dengan Bu Esther ini. Saya tanya kepada Bu Esther, keinginannya apa? Walaupun kadang-kadang saya tidak bisa memenuhi keinginannya, betul nggak ya? Karena keterbatasan dan karena tidak ada mungkin di sekitar saya yang sesuai apa yang diinginkan oleh Bu Esther. Ya. Tapi paling enggak sekarang saya mulai tahu, Bu Esther pengen ini, betul nggak? Pengen tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Tanya sama Tuhan. Hanya orang males tanya sama Tuhan yang nggak tahu keinginan Tuhan. Amin. Kalau orang rajin, chatting, ya, dialog, kongko, ngobrol dengan Tuhan, dia pasti tahu isi hatinya Tuhan dan keinginannya Tuhan. Ya, kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saya pernah buat satu khotbah, judulnya iklannya Sprite. Tahu iklannya Sprite? Eh, ayo, pernah ya? Dulu pernah ada iklan Sprite di TV itu ya. Sprite itu bunyinya apa? Ku tahu yang ku mau. Karena gue bilang, ku tahu yang kau mau. Bagaimana kita tahu apa yang engkau mau? Nah, kaunya itu besar, yaitu Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang dimauin Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus saya push jemaat, harus mulai ya, membuat satu pola hidup. Harus sering chatting dengan Tuhan. Amin. Nah, pengen tahu keinginan dia atau tidak. Jadi kalau kita tahu keinginan Tuhan, kita akan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Amin. Paulus katakan begini dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-11. Ayat ini bagus sekali. Dia katakan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Hanya ada dua Tuhan, dosa dan Allah. Anda mau melakukan keinginan dosa yang berbuah maut, atau melakukan kehendak Allah yang nantinya Anda mendapat reward, mendapat pahala, mendapat mahkota. Pengen yang mana? Dosa terus memperhamba Anda setiap hari. Paulus mematahkan ini dengan mengganti cara memandangnya. Dia katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu telah hidup bagi Allah. Amin. Jadi hal memakai kacamata ini itu bukan tergantung Allah, tergantung Anda. Amin. Jadi Allah menyediakan. Nih sekarang ada dua kacamata. Kamu pakai yang mana? Ya. Nah, mungkin kalau siang hari orang pakai kacamata yang hitam itu ya. Nah, itu Ray-Ban ya, itu bagus itu ya. Itu menghambat sinar matahari dan terik matahari. Lah, sehingga dia bisa nggak silau. Nah, kalau naik mobil gitu ya, dia mungkin menghadap ke matahari, umpama pagi menghadap ke timur gitu. Tuh silau sekali, dia ambil kacamata gitu ya. Wah, dia tenang, seperti teduh seperti itu. Tapi kalau tengah malam saudara ya, Anda pakai kacamata gelap itu, saudara tambah gelap bukan? Nah itu salah kacamata. Ya, ada kacamata siang, ada kacamata malam. Nah, saudara, jangan salah menggunakan atau memakai kacamata Anda. Amin. Tiap hari pastikan yang Anda pakai adalah kacamatanya Tuhan. Amin. Bekali itu sepanjang hari ini Tuhan. Aku mau melakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Aku mau menyenangkan Engkau. Berbicaralah terus Tuhan. Tuntun aku.
arahkan aku Tuhan. Bicaralah kepadaku, perintah aku. Anda boleh ngomong begitu dalam doanya. Doa itu jangan melulu minta-minta terus. Oh Tuhan berkatilah saya. Oh Tuhan jagai rumah saya. Oh Tuhan juga jagai kucing dan anjing saya. Wow, semuanya. Tuhan disuruh-suruh terus gitu. Ya. Nah, mulai kapan Anda berdoa yang lebih baik lagi? Ketemu Tuhan. Bukan perintah-perintah Tuhan. Tapi mulai, Tuhan, aku mau Engkau perintah. Aku sudah terlalu lama perintah-perintah Engkau Tuhan untuk memuaskan dagingku. Memuaskan jiwaku. Memenuhi kebutuhanku. Padahal itu sudah Engkau jamin 2000 tahun yang lalu. Hari ini aku mau berubah Tuhan. Ya, aku tidak akan memerintah-merintah Engkau. Tapi biarlah Engkau memerintah di dalam hidupku. Aku mau melakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Amin. Buat slogan yang baru. Jumpa Tuhan bukan kolokan dengan Tuhan. Tapi Anda sebagai prajurit yang siap untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Itu artinya Anda memandang dengan cara pandang yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya, perhatikan. Dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-16. Ketika orang memiliki kacamata yang baru, Paulus berkata, ya, 2 Korintus 5:16, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, nah, Bapak Saudara, ada perubahan, betul? Kenapa? Menemukan sebuah ukuran yang baru, ya, cara memandang yang membuat ukuran yang Anda pakai bukan ukuran manusia. Dia katakan tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Amin. Tapi menurut ukuran Kristus, ya. Nah, Saudara, ada orang itu kadang-kadang ya kalau melihat orang lain gitu ya. Orang yang mungkin hidungnya pesek umpama gitu ya. Ada orang hidungnya pesek itu ya. Nah, nanti Anda kadang itu hidung atau tembok ya. Ngomong enak banget gitu ya. You know, masa hidung mepet. Itu napas kok nggak susah gitu loh. Ada saja di benaknya itu untuk ngebully orang itu, betul nggak ya? Nah, nanti kalau ada orang hidungnya mancung banget gitu loh, itu boros tuh, gitu loh. Ya, hidung lubangnya gede banget gitu ya. Itu oksigen berapa itu yang dikeluarkan terus tuh, gitu nggak? Yang pesek Anda Anda apa, Anda hina, yang mancung juga dulu begitu ya. Nah, itu kadang-kadang orang memandang seperti itu. Nanti kalau ada orang jelek, ih orang kayak begitu, gitu ya. Ya, udah jelek dijelek-jelekin lagi, tambah jelek pula dia, betul nggak ya? Nah, tapi kalau Kristus beda, Saudara. Melihat orang berdosa, melihat orang yang sudah jatuh, ya, ketimpa tangga pula, dia tidak injak orang itu, tidak. Tapi selalu kacamata Tuhan itu bilang apa? Aku mau bangkitkan orang itu. Supaya dia bisa bangkit, dia bisa berdiri tegak. Amin. Selalu pengen memulihkan orang lain itu loh. Pengen memperbaiki orang lain. Ya. Nah, bukan menghina atau mencela, bahkan mencela orang itu. Itu masalahnya sendiri, biarin gitu. Dia nggak peduli siapa yang salah. Ya enggak? Pokoknya ketemu dengan Tuhan, kalau ada kekeliruan, ada yang salah, dia mau, aku mau memperbaikinya. Aku mau menjadi sahabatnya. Anda lihat, sahabat Tuhan Yesus selama di dunia. Siapa? Pemungut-pemungut cukai. Ya, orang-orang berdosa. Sampai orang-orang Farisi bilang, ini anak Allah katanya. Ini katanya turun dari surga. Sahabatnya model begitu. Tapi Yesus berkata, aku datang diutus, betul nggak loh? Betul nggak? Nah, untuk siapa? Bukan orang benar, tapi orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Membuat mereka pulih kembali.
Cara memandangnya seperti itu. Orang Farisi merasa suci dirinya. Dia tidak mau menyentuh si pelacur itu. Tapi Tuhan Yesus ubah si pelacur itu menjadi penginjil. Betul nggak? Satu kampung selamat. Gara-gara apa? Tuhan Yesus mau ngobrol dengan dia di sumur Yakub itu. Hatinya Tuhan seperti itu. Cara memandangnya. Semua orang nggak mau ketemu, jijik dengan perempuan Samaria itu. Tapi Yesus justru menunggunya di situ. Untuk apa? Untuk mengubah hatinya. Ya, ini orang punya potensi. Potensi ngumpulin orang. Sudah terbukti. 5 laki-laki dikumpulin loh. Nah, walaupun awalnya dikumpulin untuk kepuasan dirinya. Betul nggak ya? Tapi itu merupakan skill juga yang dilihat Yesus. Betul nggak ya? Semua orang bisa kumpulin orang nih. Nah, ini nih talenta ini. Ini kalau diubah hatinya, dia bisa kumpulin banyak orang. Daya tariknya ada, ya. Kayak magnet dia ini. Buktinya laki-laki nempel juga sama dia. Ini nanti kalau hatinya berubah, yang nempel itu nanti akan ketularan, ya. Nah, dikasih mata air di dalamnya oleh Tuhan Yesus sehingga dia bisa mengalirkan aliran-aliran itu kepada orang-orang di Samaria. Sehingga mereka semuanya, satu kampung itu bertobat semuanya. Luar biasa ya. Cara yang memandang yang baru, membuat orang lain berubah. Dia nggak pernah menghina orang. Ya. Nah, coba sekarang mulai lihat. Cara memandang Anda masih pakai cara yang lama atau sudah seperti Tuhan. Ya, cara memandang yang baru. Amin. Nah, buat standarnya, saudara. Ya, di dunia ini ada 2 standar. Standar hukum Taurat dan standar anugerah. Hukum Taurat sudah menjadi bagian hidup semua orang, walaupun tak pernah membaca kitab Taurat itu sendiri, orang tersebut ya. Nah, contohnya gini, saudara. Dalam diri seseorang itu pasti muncul rasa keadilan, ya, untuk menuntut keadilan, menuntut hak dan penghormatan. Itu adalah bagian dari aturan-aturan Taurat yang sudah ada di dalam hati setiap orang. Di situ nanti akan muncul ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang geram, ada juga unsur balas dendam yang sangat menghabiskan energi. Nah, way out-nya harus bertobat. Karena dengan bertobat dan rela untuk melepaskan semua tabiat daging itu, orang akan beralih ke dalam hukum anugerah. Amin. Nah, saudara, hukum anugerah dan hukum Taurat. Ya, kekuatannya hukum anugerah itu memberi, ya. Kayak seorang ibu itu, sampai makanya ada lagunya. Kasih ibu kepada beta, ya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, gak harap kembali, ya. Kenapa? Duitnya pas. Jadi beli duitnya pas ya nggak ngarap kembali. Ya, kasih ibu kepada ya. Hanya memberi, itu enggak ya? Itu hati ibu. Ya. Coba jadilah orang tua yang lebih murni. Ya. Kita ditugaskan untuk merawat, untuk membesarkan anak, betul enggak ya? Enggak usah berharap gini loh, ya. Ah, ini aku jadiin besar, ya jadiin sukses. Nanti biar dia bisa memelihara aku di hari tua. Enggak usah berpikir seperti itu. Hari tuamu Tuhan yang akan memelihara tetap, ya. Mungkin juga melalui anak Anda. Tapi Anda jangan terlalu berharap seperti itu. Ada beberapa orang yang kecewa dengan anaknya ketika dia sudah menjadi orang hebat, ternyata dia lupa dengan orang tuanya. Dia kecewa, dia marah, dia kutukin anaknya juga. Fatal akibatnya, betul nggak? Ya, nah, siapa yang salah? Dua-duanya salah, saya bilang. Anak nggak tahu diri, ya nggak? Orang tua juga terlalu menuntut. Kenapa ada perasaan seperti itu? Bukankah membesarkan anak, menyekolahkan anak sampai sukses itu tugas orang tua, betul nggak? Kenapa Anda harus berharap seperti itu? Itu tuntutan tahu.
adanya tuntutan itu di daerah yurisdiksi Taurat. Taurat itu selalu berkata harus, nuntut. Amin. Ya, kalau Anda mulai hidup Anda itu dipengaruhi, ya selalu muncul diwarnai dengan sebuah tuntutan, itu membuang energi. Amin. Contoh, ya, menuntut untuk dihormati. Ya. Saudara ya, Anda coba pasang aksi ya, kalau ketemu orang-orang itu, ya walaupun Anda lagi buka itu, sok kaya bukan? Eh, kenapa? Anda takut dipandang miskin, Anda takut dipandang nggak punya apa-apa, Anda takut dihina oleh orang lain, maka Anda berlagak kaya. Nah untuk berlagak kaya itu sebenarnya itu kan membutuhkan energi juga, udah nggak ya? Nah, ya, cara jalannya, bajunya itu, kalau nyetrika baju aja sampai 3 jam gitu, supaya licin kayak itu garisnya kayak silat gitu ya. Orang nyenggol gitu, kegores. Enggak dong. Waduh senang masih pakai parfum, parfumnya dari Paris gitu ya, padahal belinya dari Jepara ya. Beli biangnya, campur air sebanyak-banyaknya. Itu Saudara ya, ada orang mempertahankan pengen dihormati, pengen dihargai, ya, itu dia buang energi, ya. Tapi kalau orang nggak menuntut, saya nggak peduli orang mau hormati saya, nggak apa-apa. Itu hatinya siapa? Hatinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata gini, "Aku tak perlu hormat dari manusia, asal aku bisa menyukakan Bapa, itu cukup bagi." Amin. Ayo yang masih pengen dihormati, banyak tuntutan ini, banyak tuntutan itu, gitu ya. Nah, nanti kalau udah dihina, terlalu hina dan sebagainya, nanti dia pengen marah. Marah itu bentuk pelampiasan tuntutan juga. Dia berkata, "Semut aja diinjak gigit, apalagi gua tonjok dia nanti." Gua marah, gua omelin juga. Itu bentuk tuntutan juga, ekspresinya seperti itu, ya. Di dalam hukum Taurat, itu selalu berbau tuntutan, jangan menuntut, amin. Nah, mengalah itu indah, ya, mengalah itu indah. Bukan berarti mengalah itu parah, bukan. Kalau Anda mau lihat pembelaan Tuhan, buang tuntutan di dalam hidup Anda. Lalu Anda mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan, ya, itu istilah Ahok itu Gusti mboten sare. Tahu nggak? Tuhan itu tidak tidur, ya. Dia pembelaku. Amin. Ya nanti dia akan membela Anda, ya. Kebenaran itu harus dimunculkan juga seperti itu. Nah, nanti akan ada orang tersinggung, marah, geram, balas dendam itu buang energi semuanya, ya. Sebenarnya itu adalah kepuasan daging. Nah, kita harus mulai mau bertobat supaya kita tidak terus hidup di daerah tuntutan itu. Tapi kita rela untuk hidup di dalam anugerah. Anugerah itu memberi, ya, memberi kesempatan orang lain lebih daripada Anda. Memberi hormat lebih dahulu, ya, sebelum orang itu memberi hormat kepada Anda. Tak peduli Anda atasan. Sekarang beda dengan dunia ya. Atasan harus dihormati oleh anak buah ya. Jadi kalau anak buah belum kasih hormat, atasan diem aja. Nah, tapi Tuhan Yesus beda. Dia sapa murid-muridnya lebih dahulu sebelum murid-muridnya menyapa dia, ya. Dan Tuhan Yesus tak pernah tersinggung juga walaupun disebut hantu juga. Betul nggak ya? Pernah nggak Yesus disebut hantu? Pernah. Betul nggak ya? Hantu, hantu. Gitu. Waduh, itu keterlaluan. Betul nggak ya? Jangankan disebut hantu, gitu nggak. Anda disebut gajah, itu aja Anda marah kok, betul nggak? Padahal benar juga badan Anda segede gajah. Kamu kok gemuk sekali kayak gajah gitu ya loh. Anda bisa marah, betul nggak ya? Apalagi disebut hantu, gitu loh. Nah ini pangfui. Hantu. Betul nggak loh? Yesus nggak marah kok, betul nggak? Nah
Baru muridnya Yohanes tahu, itu bukan hantu, tapi itu Tuhan. Nah, baru mereka ngerti. Ya, tapi Yesus bilang, hati-hati loh, aku kok bilang hantu. Dia nggak nuntut reputasinya seperti itu. Karena dia datang, sudah membuang ya semua tuntutan-tuntutannya. Aku datang untuk melayani. Saya itu kadang-kadang heran melihat slogan-slogannya Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Amin. Itu yang membuat Yesus gak punya tuntutan untuk dirinya sendiri. Tapi beda saudara ya. Kalau menyangkut tentang Bapaknya, dia belain mati-matian. Kenapa dia marah ketika bait suci itu dibuat untuk jual beli. Itu bukan urusan tentang egonya dia, bukan. Dia bilang apa? Kenapa rumah Bapakku? Karena udah ada kaitannya dengan Bapaknya, dia marah. Marah bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi karena apa? Untuk Bapaknya. Yesus lakukan. Ingat ya? Jadi satu perkara itu, Yesus pernah marah, tapi bukan nafsunya, bukan tuntutan dari dirinya. Kenapa? Bapaknya nggak suka rumahnya dibuat seperti itu. Ya, dibuat menjadi jual beli seperti itu. Nah, itu merusak patternnya. Bait Allah itu didesain untuk kediaman Allah, bukan untuk spekulasi jual beli di situ. Nah, ini menjadi pengertian baru bagi kita. Kalau itu tidak dicegah oleh Tuhan Yesus, ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Nah, sekarang apa yang terjadi dengan rumah Allah ini? Kalau rumah Allah ini dipakai untuk jual beli, itu sudah berubah fungsi namanya. Ya, rumah Allah dipakai untuk kediaman Allah. Amin. Yesus sekali tok itu marah. Yang lainnya tidak, saudara. Amin. Bahkan digiring di atas kayu salib pun, dia tetap mengatakan, ya Tuhan, jika kehendakmu yang jadi, kehendakmulah yang jadi itu. Seperti itu ya, di atas kayu salib dia tidak marah-marah. Dia malah mengatakan apa? Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa ayatnya. Nah, Yohanes 8, ayat 15 sampai ayat 16. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi bedanya kalau Yesus pernah menghakimi, ukurannya adalah karena dia mendengar dari Bapaknya. Kalau kita kan beda. Karena Anda merasa diperlakukan tidak adil, Anda tuntut itu, ya, keadilan. Anda pergi kepada hakim. Betul nggak ya? Karena Anda tak mampu menghakimi sendiri. Anda bayar pengacara, Anda gini-gini untuk menuntut keadilan Anda itu loh. Nah, sebenarnya kalau orang Kristen itu kalau sudah perkaranya dibawa ke pengadilan, sebenarnya itu tuntutan sebenarnya. Ya, makanya Paulus tulis dalam kitab 1 Korintus pasal 7 itu ya, tentang apa? Tidak tahukah kamu bahwa anak-anak Allah itu akan menghakimi para malaikat? Tentang masalah di dunia ini, Anda juga sebenarnya nggak perlu sampai ke pengadilan seperti itu. Jangan minta pengadilan kepada orang-orang luar. Harusnya orang-orang luar itu minta pengadilannya kepada Anda. Betul ya? Nah, tuntutan itu. Anda bisa katakan, Tuhan engkau pembelaku, aku nggak mau nuntut Tuhan. Kalau itu memang jatahku, pasti akan datang kepadaku dan akan menjadi milikku. Ya, nah itu kacamata Allah, cara memandangnya mengubah Anda sampai ukurannya juga seperti itu. Ya, menuntut penghakiman, walaupun Anda menghakimi karena disuruh oleh Tuhan. Boleh, tapi jangan ditambah-tambah. Mumpung nih Tuhan nyuruh saya untuk menghakimi, ya saya tambahin lah. Ditambahin itu berarti nanti Anda dosa sendiri. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan.
Yesus menghakimi karena dia mendengar dari bapaknya. Nah, sekarang Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada suatu takaran atau konsep, ya, prinsip daripada hidup orang di dunia. Nah, pasti semua orang, eee, setuju ya dengan satu apa, patah mengatakan biasanya ditulis banyak ini ya, rajin pangkal pandai gitu ya. Nah, salah satunya hemat pangkal kaya. Itu saya baca dulu waktu saya masih sekolah di SD, SD negeri. Ya, itu loh, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, itu ditempel di tembok itu, di tembok sekolahan, ya. Walaupun dulu sekolahan tadi itu temboknya bukan tembok dari kayu gitu, lah, itu tulisannya itu ada tempel gitu, masih ingat saya. Jadi saya tahu baca istilah itu sejak saya masih kecil, hemat pangkal kaya. Tapi setelah mengenal Tuhan, ketemu dengan ayat ini, Amsal 11 ayat 24. Lah, kok beda? Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya, berarti kan ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini kebalik, Saudara, dengan paham orang dunia. Mana ada orang menyebar harta tambah kaya. Prinsip mereka, pemikiran mereka, cara memandang mereka, ukuran mereka, nggak cocok. Ya, kalau harta ini aku bagi-bagi, aku berikan ini, ya kurang nanti. Hartaku kurang, aku jadi miskin. Tapi kenapa firman Tuhan ini mengatakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya, kalau Anda pakai kacamata dunia, Anda akan ikutin arahan mereka. Ya, nah dunia mengajarkan anak cucunya begitu. Nak, cucu, gitu ya, si engkong itu kasih nasihat. Kalau kamu sudah kerja, kalau belum sukses, ya, jangan makan enak dulu, ya. Jangan makan restoran, ya, makan warteg. Atau kalau enggak ginilah gitu, ya nanti kalau kamu makan itu jangan boros-boros gitu loh, ya. Nah, kalau perlu tiap hari makannya bubur, ya. Bubur pakai garam gitu ya. Nah, kalau kurang kenyang airnya dibanyakin gitu ya. Jadi buburnya encer, perutnya kembung gitu ya. Nah, yang penting kan isi, nggak masuk angin, masuk air tapi, ya. Loh, ngirit supaya apa, Kong? Supaya kamu kaya. Kalau nggak ngirit nggak kaya, ya. Harus hemat, ya loh. Tapi ayat ini katakan, ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Apa artinya menghemat secara luar biasa? Hemat itu boleh dikatakan bahasa lainnya adalah ngirit tadi itu. Ya loh. Kalau ditambah kata luar biasa, berarti ini bukan sekedar ngirit. Ya, artinya adalah orang itu sudah ngirit ben pedit. Nah, tahu tuh artinya? Ngirit ben pedit, betul nggak itu? Kalau nyimpen duit itu taruh di ujungnya kain itu, ya, supaya cucunya nggak lihat. Itu mak dulu. Itu nggak itu? Nah, belum punya ATM, duitnya ditaruh di situ, lalu dikimpul. Nah, ya, si cucunya pura-pura peluk-peluk neneknya, padahal mau ngambil itu. Nenek tidur diambil duitnya di apa namanya, di kain itu yang dipakai itu. Nah, saudara, banyak sekali hal seperti itu, ya. Nah, ada yang menyebar harta, bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkurang. Bukan berarti Anda boros gitu, bukan, saudara, ya. Nah, kalau Tuhan suruh menabur, taburlah. Ada contoh di dalam Alkitab, namanya Ishak. Ketika waktu itu adalah masa paceklik, ya, nggak turun hujan, itu tanah itu sudah terbuka semua keras gitu ya, pecah-pecah itu. Nah, itu semua benih kalau ditanam di situ pasti mati,
karena nggak ada airnya. Tapi di saat kondisi seperti itu, Tuhan berkata kepada Ishak, ya, Ishak, tabur benih itu. Lalu Ishak menabur benihnya dan Alkitab mengatakan tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat ganda. Bahkan Ishak semakin hari semakin kaya, tambah kaya, kian lama kian kaya. Dan akhirnya dia sangat kaya raya. Amin. Nah, saudara, prinsipnya beda. Kalau di dunia ini mengatakan hemat pangkal kaya, justru Allah menyediakan di dalam kerajaan surga ini, Allah sudah membuat sebuah hukum. Selama langit bumi ini masih ada, aku memberikan satu hukum, yaitu hukum tabur tuai. Barang siapa menabur, mereka akan menuai. Amin. Kenapa orang nggak bisa menabur? Kenapa orang nggak berani menabur? Itu pasti ada satu roh di dalamnya. Roh apa? Pak, kalau ada tanya, Pak saya itu kok nggak bisa menabur. Saya itu kok sulit sekali untuk bagi ini. Gini. Oh tahu, saya doain aja. Saya tumpang tangannya. Langsung saya tengking. Ayo roh pelit, roh pedit, roh kikir. Nyah keluar. Dalam nama Tuhan. Muntah. Muntahnya dolar. Saya tengking roh kikir, roh pelit, roh pedit itu. Muntahnya dolar. Langsung jadi orang murah hati. Amin. Ya. Nah, saudara, kita lihat ya, roh dunia itu roh lemah, betul nggak? Sehingga nggak bisa memenuhi apa yang Tuhan ingin lakukan. Allah Bapa itu hatinya cuma satu. Setiap hari dia mau memberi kepada anak-anak. Amin. Anda ngerti nggak hatinya Bapakmu? Dia Bapak sang pemberi, betul nggak? Dia beri hidup Anda. Gak peduli Anda berdosa atau enggak, dia tetap berikan sinar matahari itu. Dia tetap berikan hujan juga. Gak pandang bulu. Betul nggak? Nah, dia beri. Gak pernah menuntut. Aku mau memberi supaya orang mengenal aku. Nanti kalau orang mengenal dia, tahu ada Allah, orang itu akan kembali kepada Allah. Amin. Nah, dia memberi ya supaya orang balik kepada dia. Tapi sekarang hukum tabur tuai ini sudah dipakai pola yang salah, khususnya buat gereja-gereja Tuhan. Ya, kadang-kadang dipakai ya untuk teologi kemakmuran. Nah, itu dipakai nih ya untuk apa? Propaganda kadang-kadang. Ya, sehingga ada gereja-gereja yang menjadi kaya raya. Ya, jemaatnya yang diperas. Seperti itu ya, dengan dijanjikan, oh gini gini gini, contoh gini gini segala macam. Saya datengin satu orang, Pak, ya enggak, hukum tabur tuai itu benar atau enggak sih? Saya jawab, betul ada. Terus, kenapa saya tabur saya enggak menuai, Pak? Saya jawab, kamu nabur atas dasar apa? Ya kan dikotbahin, Pak. Yang khotbah siapa? Ya pendeta, Pak. Lah, masa Pak Ustadz? Ya pendeta lah, Pak. Terus, motivasinya khotbah apa? Ya itu yang saya enggak tahu, Pak. Ya, karena saya enggak terlalu dekat dengan dia. Nah, cuman saya terpengaruh. Lalu, ketika Pak Pendeta khotbah, saya pengen, Pak. Nah, ini sudah ya, ada dua kesalahan. Pertama, Anda memang nafsu, betul nggak? Nah, itu gambler namanya. Jadi Anda nggak tulus saat memberi. Saat Anda menabur, Anda berpikiran licik. Aku kasih 10.000, Anda berpikir, aku nanti pasti dapat 1 juta. Ya, memberi dengan tulus. Hal Anda menuai berapa, kapan, ya itu nanti tugasnya Tuhan. Anda nggak usah berpikir sampai ke situ. Kalau dia suruh Anda untuk memberi, Anda beri saja. Makanya saya kadang-kadang kalau menerima berkat itu ya, nah saya mulai 3 amplop itu. Ada amplop namanya persekutuan, ada amplop namanya benih, ada amplop namanya roti.
ada di dalam pelajaran ya, buku satu tentang hukum benih. Nah, nanti kita kalau belajar buku satu akan saya bahas lagi. Tapi saya singgung sedikit. Sediakan 3 amplop itu. Pertama, ya, itu persepuluhan, pasti. Karena itu adalah haknya Tuhan. Dan disinilah Tuhan mau melihat ketaatan Anda. Orang yang taat akan dipelihara atau diberkati Tuhan. Yang kedua, ya, ada 2 amplop lagi. Benih dan berkat. Dari 90% itu, Anda tanya pada Tuhan, Tuhan, 90% ini rotinya berapa, benihnya berapa? Kalau Tuhan bilang, benihnya 20%, rotinya 70%. Ya, roti itu untuk Anda makan, untuk kebutuhan bayar listrik, ya, dan sebagainya. Nah yang 20% itu jangan Anda pakai. Anda tanya Tuhan lagi, Tuhan, benih ini mesti ditabur di ladang mana? Petani yang bijak ketika dia panen, betul nggak? Dia berikan sepersepuluhannya ke gereja. Kasih ini satu ikat atau satu karung gabah gitu. Kasih Pak Pendeta. Ya, nah terus itu yang lainnya gitu masih ada 9 karung kan, dan 1 karung udah dikasih Tuhan bahwa gitu. Nah, Anda lihat saudara, ketika dia dia panen begitu, dia nggak makan semuanya tidak. Ada yang disimpan, nanti ditaruh di atap itu ya. Kalau ditanya, "Lah itu kok nggak diseleb kenapa?" Jangan, itu buat benih nanti. Nanti kalau sudah musim menanam, kita nggak usah cari benih, aku udah punya benihnya. Betul nggak? Setelah sawah digarap, garap, dia ambil itu, taruh, tabur di ladangnya. 6 bulan lagi dia panen lagi, saudara. Nah itu petani bijak. Nah kalau Anda orang bijak, Anda mengerti, ya. Jangan ikutin iklan orang bijak minum tolak angin, bukan. Betul nggak ya? Nah, orang bijak bisa memisahkan antara roti dan benih. Amin. Dan benihnya enggak diciak, enggak dimakan. Tanya ladangnya mana? Jadi kalau Tuhan bilang, tabur ke pelayanan pedesaan. Kasih itu. Ya. Jadi benih waktu Anda menabur bukan diambil dari persepuluhan. Itu diambil dari 90% yang Tuhan tunjuk berapa persen jadi benihnya. Amin. Nah, jadi ada 3 hal ya, roti, benih, dan persepuluhan tadi. Kalau dalam Maleakhi dikatakan benih itu sebagai persembahan khusus. Ya, persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, roti itu yang menjadi bagian kita. Ya. Nah, ada orang bertambah kaya karena mereka menabur. Kenapa orang bisa menabur? Karena dia tahu dia punya benih yang harus ditabur. Amin. Nah belajar. Di RTM ini tidak menganut paham Taurat. Kami tidak pernah memaksa atau apa ya, memotivasi Anda, saudara, ayo ya, enggak, itu segala macam. Ya, jadi hanya dorongan saja. Kalau Anda didorong oleh Tuhan untuk memberkati revival total ministry, silahkan. Ya, kalau Anda disuruh memberkati pelayanan yang lain, ya silahkan. Mana-mana Tuhan suruh, benar nggak ya? Nah, kembali atas dasar Anda nanya sama Tuhan. Lah bagaimana Pak nanti kalau ini nggak ada yang nggak bantu ini? Tuhan akan suruh orang lain juga untuk membantu kita. Benar nggak? Nggak harus orang yang belajar di depan kita juga. Nah, kayak tadi malam saya singgung sedikit ya, saya bilang istilah makan di mana, bayar di mana, itu itu hukum Taurat. Nggak bisa, ya toh. Orang perjanjian baru sekarang tanya kepada Roh Kudus, amin. Nah, nanti Anda lihat jumlahnya juga. Karena apa? Tujuannya supaya terjadi keseimbangan, ya. Nah, sekarang lanjut. Ya, ini kalau dilanjutin nanti saya bicara tentang hukum benih nanti ya. Ya, lanjut lagi ya. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Ukuran yang baru lagi gini.
Matius 5:38-39, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Amin. Nah, ini artinya apa? Jangan balas. Ya, Anda nggak punya hak lagi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gitu. Lah Pak kalau udah dua-duanya, berarti Anda nggak punya pipi. Kenapa? Kiri kanan sudah kena. Jangan kasih jidatmu, tambah benjol lagi nanti. Ya. Wak ya. Lah, mulai belajar nih ya, rela mengalah di situ. Nah, Bapak Saudara, ketika hukum yang baru ini muncul, diberikan kepada Anda, nanti akan terjadi perbenturan, ya, perbenturan pikiran. Nah, nanti akan terjadi perbenturan pikiran. Nah, Allah Bapa berkata begini, perhatikan anakku, ya, perhatikan anakku, sebuah pikiran yang terluka tak bisa disembuhkan dengan sebuah argumentasi atau berdebat, hanya oleh perkataan bijak yang memulihkan pikiran yang luka itu. Ya, Bapak Saudara perhatikan, perdebatan, tuh nggak tahu. Ini sebenarnya kan argumen, tuh nggak ya? Nah, argumen ini sebenarnya adalah, 2 pendapat yang sedang dipertahankan. Merasa benar, merasa benar. Satu hari Tuhan ajar saya, dulu saya ya, kalau waktu masih baru lulus sekolah Alkitab itu, wah saudara bilang, adu ayat, adu ini kalau macam, wah itu paling seneng, ya enggak? Adu argumentasi menurut saya, menurut ini, menurut itu, apa yang saya baca ini dan itu, wah itu saya munculkan semuanya. Nah, satu hari ketika saya sudah masuk, ke Jakarta, ya tahun 94 itu, satu kali saya gabung juga dengan satu persekutuan, sebut namanya. Persekutuan itu, lah di situ itu sebenarnya banyak orang-orang yang punya posisi di perusahaan yang cukup bagus. Ada dari Bank Pelita, ada dari Bank Andromeda, pada waktu itu masih ada bank itu ya. Nah, terus ada bank, apa itu, pokoknya banyak-banyak, ada manajer, ada segala macam itu loh. Nah, itu ada di situ semuanya. Nah, terus satu kali kita ada pelayanan ke Nusa Kambangan. Saya satu mobil dengan satu orang, si A ini memang suka, interogasi orang. Lah, dia lihat saya ikut revival total ministry ya, dia tahu dengan pengajarannya tentang roh ini dan itu, lah dia mencoba gini ya, mancing saya untuk berargumen. Nah, saya tanya masalah dom, ya orang mati, barang tumpas dan sebagainya. Nah, saya mengerti nih maksudnya. Ya, saya mau dipojokkan, mau digiring opini untuk sana seperti itu. Nah, toh dia gini gini gini, dia tanya itu ya, lalu, eee, saya cuma diem aja gitu ya, terus heeh, ya gitu segala macam. Dia tuh lama-lama sebel sama saya gitu, "Gideon," bilang gitu loh, "kamu kayak si Herman tuh loh." Ada satu teman saya itu dia suka bantah, "Kalau saya ngomong begini, ngomong gini, gini loh." Ya pokoknya saya suruh suruh mempertahankan argumen saya seperti gitu ya. Nah walaupun itu sebuah kebenaran. Saya tahu tapi orang ini sebenarnya bukan sedang mencari kebenaran, tapi dia sedang mencari pembenaran. Tuh nggak loh. Saya nggak ladenin ya. Lalu dia bilang gini, ya, "Kamu kenapa diem seperti itu?" Lalu saya bilang, "Percuma saya jelaskan, karena kamu tidak cari kebenarannya." Ya, debat kusir seperti ini, ujung-ujungnya kamu bakal nggak ngomong dengan saya, ya. Kenapa? Semakin runcing, saya marah, kamu marah, saya bilang. Saya gituin. Paham ya Saudara? Semakin runcing nanti perdebatannya.
membuat kamu emosi, saya juga emosi. Ya, persahabatan kita yang baik begini nanti akan rusak gara-gara saya mempertahankan argumen ini dan kondisinya seperti itu. Dia cuma ketawa. Gitu. Ya sudah, kayaknya nggak terusin ya. Tapi dari sini saya mulai menangkap, ya. Mulai saat itu, nggak tahu kenapa, gitu nggak. Kalau ada orang mulai mau tanya tentang pelajaran pengajaran RTM begini, lalu Roh Kudus memberikan satu signal, ini orang nggak perlu dijawab. Saya bungkam. Tapi kalau ada orang pengen tahu tentang pengajaran ini, saya rela menjelaskannya walaupun 1-2 jam. Ya, dan selesai saya nggak minta kolektor, enggak. Saya nggak ngedarin kantong kolektor juga enggak gitu ya. Udah, yang penting saya bisa menjelaskan kepada dia, ya. Jadi artinya apa? Saya mau menjelaskan kepada orang yang siap untuk menerimanya. Kalau orang itu enggak siap, percuma. Lalu Tuhan ingatkan, ingat tuh ayat, ya. Jangan buang mutiara ke kandang babi, ya. Itu mutiara yang indah, yang elok. Nanti diinjak-injak dan kamu dikejar-kejar. Oh gitu ya? Oke. Ingat ya, bagi yang suka argumen, bagi yang suka berdebat, stop malam hari ini. Biasanya kalau ketemu keluarga gitu ya. Mulai nih ya. Petak, petak. Nah, telurnya berapa itu? Karena bertelur, sini bertelur. Betul nggak ya? Ya, tapi kalau di dalam kelas seperti ini, Kak saya sedang mengajar, ada orang tanya, saya harus mempertahankan pengajarannya, betul nggak? Saya bukan cari menang sendiri, tidak. Beda, ya. Ingat ya, jadi kalau ada orang tanya tentang pengajaran dan dia nggak setuju dan sebagainya, saya nggak bisa mengalah di sini. Kenapa? Ini sebuah pengajaran yang sedang kita bahas bersama-sama. Nah, ini hal yang berbeda. Tapi nanti kalau Anda ketemu orang lain seperti itu, ingat tuh, jangan membangkitkan pertengkaran. Amsal pasal 15 ayat 18. Nah, baca baik-baik. Amsal 15:18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amin. Ya, saya sampai hari ini sama mantan manajernya Bank Pelita itu masih baik. Bener nggak? Coba kalau hari itu saya berdebat runting, ya, saya putus hubungan dengan nyamuk. Nah, saudara, saya tetap menjaga seperti itu, ya. Nah, sekarang lihat Amsal 17 ayat 14. Apa? Iya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ayo, ya. Baca baik-baik. Sebelum perbantahan mulai, mundur. Nanti Anda dibilang apa? Ih cemen, gitu aja nggak berani, kalah lu. Betul nggak ya? Nah, Anda mundur bukan Anda berarti kalah. Betul nggak? Anda sedang tidak mau membuka jalan air. Betul nggak ya? Yaitu sebuah pertengkaran itu. Mundur sebelum perbantahan itu mau mulai. Kadang-kadang saya cuma katakan nih, ya sudah, kalau kamu belum bisa terima, ya nggak apa-apa. Ya, saya tidak maksa. Ya sudah, mungkin jalan pikir kita masih berbeda saja. Oke ya, ya, oke. Belajar seperti itu ya. Mundur sedikit, ya. Nah, oke, berikutnya ya. Amsal 18 ayat 6. Nasihat-nasihatnya diambil dari kitab Amsal semua. Amsal 18 ayat yang ke-6. Bibir orang bebal, ya, bukan bibir tebal bukan ya. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Nah, ini parahnya nanti gitu ya.
Ada yang mulai senyum nih, karena ngalami mungkin ya. Nah, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Nah, Anda tahu ya, biasanya gitu, gara-gara ngomong argumen gitu, nanti ada yang kena pukul, cias gitu ya. Nah, ya gara-gara mempertahankan argumennya tadi, bantahan terus, ya. Gak heran banyak juga nih ya, istri-istri itu ya, yang kena bogem mentah dari suaminya kadang-kadang gitu. Kenapa? Ya gitu kadang-kadang gitu loh. Wah, diem baru gitu loh. Loh, wah, loh datang ke pendeta, "Wah saya ditonjok sama suami saya, emang saya samsak Pak?" Bilang gitu ya. "Ngamang kenapa?" "Iya Pak, dia itu kan gini-gini." "Saya ngomelin Pak," segala macam gitu. Nah, pendeta bilang apa? "Ya pantes kena bogem." Kenapa? Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Kamu bebal sih gitu ya. Coba loh, ikuti nasihatnya Petrus ya, istri-istri enggak adalah bagaimana untuk mengubah suaminya. Bukan dengan omongannya ya, tapi dengan perhiasan yaitu yang kelakuannya itu loh. Nanti suaminya akan berubah, bertobat dengan sendiri ya. Mulai. Ya, dengan sesama juga, jangan sampai Anda kena bogem gitu ya. Nah, karena apa? Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya sedang berseru minta dipukul itu. Kata si Amsal. Nah, saya percaya laki-laki di sini nggak ada yang mukul, amin. Kecuali kilap. Gitu ya. Nah, saya coba sekarang lihat. Amsal lagi. Nah, itu banyak sekali Amsal ya. Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amin. Nah, mau jadi orang terhormat di sini? Bagaimana menjadi seorang terhormat? Jauhi perbantahan. Ya, nah, orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amin. Nah, bagian terakhir dalam hari ini lagi. Sekarang kita punya tugas yang baru, ya, adalah menaklukkan benteng. Benteng apa? Benteng keangkuhan, ya. Manusia itu selalu begitu. Daging itu sombong, daging itu angkuh, maunya menang sendiri, maunya yang enak, ya. Nah, mengapa beberapa orang membangun benteng-benteng dan membuat banyak argumentasi dan memegang pendapat tertentu dan meninggikan diri melawan Allah. Kenapa? Ya, itu karena mereka puas dengan dirinya sendiri, membangun pendapat tentang kemampuannya sendiri, dan mengira mereka dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Amin. Nah, saudara, jadi terlalu pede. Siapa di sini yang suka pede? Oh iya Pak, saya suka pede. Apa itu? Persekutuan doa. Bukan maksud saya. Pede itu percaya diri. Ya, dengan memakai kacamata yang baru, cara memandang yang baru, tidak lagi pakai hukum Taurat yang selalu diisi dengan tuntutan, tapi masuk dalam hukum anugerah ini. Sekarang Anda tidak pede lagi, Anda jadi PY, bukan peyek. Apa itu PY? Percaya Yesus. Bukan percaya diri. Percaya Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku. Amin. Dia hiburkan hati yang susah. Nah, percaya Yesus. Ya. Nah, jadi banyak orang merasa puas dengan dirinya, membangun pendapat tentang kemampuannya sendiri dan mengira mereka dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, sekarang lihat, kenapa sebegini Saudara? Allah Bapa berkata begini, perhatikan ini ya, sebenarnya aku tak pernah merencanakan makhluk-makhluk ciptaan anakku untuk mampu berdiri sendiri.
Semua makhluk bergantung kepadaku pada segala saat. Itu tentu membutuhkan ketaatan. Mereka yang mulai berpikir bahwa mereka dapat berdiri sendiri telah memutuskan hubungan mereka denganku. Nah, coba baca baik-baik. Lototin dulu itu, ya, supaya nangkep apa pesannya Bapak. Rencana awal Bapak itu dalam menciptakan makhluk, ya, ciptaan dari Tuhan Yesus itu. Dari awal didesain, ya, untuk apa? Tak pernah merencanakan makhluk-makhluk itu ya untuk mampu berdiri sendiri. Artinya, semua makhluk itu harus bergantung kepada Allah pada segala saat. Ya, dan hal itu hanya bisa dilakukan membutuhkan sebuah ketaatan. Makanya kita harus menaklukkan diri pada ketaatan Kristus, bukan? Nah, mereka yang mulai berpikir bahwa mereka dapat berdiri sendiri telah memutuskan hubungan mereka denganku. Ya, jadi kalau Anda merasa bisa, merasa diri Anda yang melakukannya itu, jadi Anda sudah memutuskan ya hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, semua karena Yesus. Mulai lagunya. Hanya karena Dia. Betul enggak? Bukan karena Anda, ya. Nah, sekarang lanjut Bapak katakan gini. Masih ada lagi ya pesannya. Aku takkan membiarkan hal ini. Tapi kepada mereka diberikan satu kali lagi kesempatan untuk terhubung denganku kembali melalui pengorbanan anakku. Yaitu pencurahan darah di kayu salib itu adalah sambungan hidup kembali yang ditawarkan kepada semua makhluk. Amin. Nah, jadi Yesus tergantung di kayu salib. Nah, digantung di kayu salib itu kan sebenarnya pertengahan antara bumi dan langit. Itu enggak? Untuk apa? Yesus menjadi pengantara, menyambung hubungan lagi, terkonek kembali dengan Bapa, bergantung sepenuhnya kembali kepada Dia. Nah, orang yang bergantung kembali kepada Dia, di situ enggak ada lagi orang yang SOMBONG alias sombong. Amin. Nah, amin. Nah, sekarang Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Ayat ini selalu muncul, Saudara. Karena ini ayat emas khasnya RTM ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Nah, sekarang lihat. Jadi Yesus mengadakan pendamaian ya antara bumi dan surga. Nah, berarti kan satu-satunya jalan bagi orang sombong seperti itu adalah dengan membuktikan bahwa cara-cara mereka itu tidak akan berhasil. Ya, ini ada contoh namanya Karl Marx. Siapa itu Karl Marx? Ya, lihat saudara, paham komunis yang diciptakan oleh Karl Marx setelah 48 tahun dijalankan akhirnya gagal total. Dan sampai sekarang tak ada yang mempercayai teori itu lagi. Negara-negara yang pernah memakai sistem itu kemudian dengan malu mundur dan mencampur sistem mereka dengan sosialisme atau cara lain. Itu yang pernah terjadi di dunia ini. Ya, Anda tahu paham komunis ini ya. Nah, tapi aku dapat mempercepat proses seperti ini melalui doa orang-orang kudusku di dunia. Aku dapat mengirimkan roh pertobatan kepada mereka. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak aku tarik mereka datang. Doa orang benar membuka jalan bagiku untuk mengirim roh pertobatan itu kepada seseorang atau kepada sebuah negara. Artinya, ya. Nah, sekarang lihat ayat di dalam Yeskiel 33, ayat yang ke-8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hei orang jahat, engkau pasti mati.
Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawamu daripadamu. Ya, nah, kalau ada orang salah, lalu Anda tidak mengingatkannya, nanti Anda dituntut oleh Tuhan. Ya, Anda harus ingatkan, jangan EGP. Udahlah, bukan saudara saya, bukan gini. Matamu diizinkan melihat hal itu. Ya, Anda harus melakukan sesuatu. Ya, karena apa? Tuhan kadang-kadang memberikan beban atau hati kepada kita juga, ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di depan umum. Ya, kalau ada yang begitu, dia murtad, yaitu urusan dia. 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 9. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Ya, Paulus itu kadang-kadang ngomong tegas. Ya, Paulus pernah bilang, ya pilih, aku mau datang dengan kasih atau dengan cambuk. Jadi ada gembala, pendeta tuh ngomongnya begitu ya. Itu zaman Paulus tuh ya. Kamu pilih, aku datang dengan cambuk atau dengan kasih. Nah, nah, jadi Paulus tuh kadang-kadang ngomongnya begitu. Dan omongan Paulus tuh kadang-kadang melukai orang itu. Tapi apa yang dikatakan Paulus tadi? Ya, memang, tuh nggak itu, kamu terluka dengan suratku itu. Namun aku tidak menyesal telah nulis surat seperti ini kepadamu. Kenapa? Kayaknya Paulus sengaja banget itu. Ya, karena ada tujuannya. Jadi kalau nggak ditegur seperti ini, dengar, nanti apa ya? Memang dia terluka saat ditegur, tapi penderitaan lukanya ini menyelamatkan dia, membuat dia bertobat dan tahu dia salah. Amin. Ngerti maksud saya ya? Banyak orang kadang-kadang, aduh nanti dia tersinggung, nanti segala macam. Tegur kalau memang dia salah. Tegurlah mereka yang berbuat salah. Memang konsekuensinya si penegur ini nanti akan di nah, Anda kadang-kadang nggak berani menerima konsekuensinya ya. Adalah ya cari aman saja. Tapi Anda akan dituntut oleh Tuhan nanti. Kamu tahu orang itu salah, kenapa kamu nggak tegur? Ya. Ya udah kalau itu di rumah aja pakai pakai apa namanya, masker bukan di hidung tapi di mata itu supaya nggak lihat. Oh di mall banyak tuh, apalagi di CP, yang salah banyak. Terus gimana Pak? Nah, yo salah sendiri tinggal di apartemen. Ya. Ya, yang suka pergi ke banyak kerumunan ya melihat banyak orang. Kalau yang pergi ke hutan hanya lihat monyet dan gajah, amin, ya. Oke, sekarang perhatikan, ya. Duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan. Paulus dengan tulisan-tulisannya yang berisi teguran kepada orang Korintus telah membangkitkan duka cita di antara mereka. Namun, ya, di sini, aku dapat membuat duka cita seperti itu juga dengan berbagai cara yang lain. Doa orang kudus di bumi akan membuka jalan bagiku. Amin. Nah, harus ada orang-orang yang mau berdoa, punya hati seperti itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini pelajaran tentang disilusi sudah kita selesaikan. Ya, saya percaya semuanya kita akan terus tetap untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dan percaya semuanya
bahwa firman ini yang akan terus memberikan satu pengertian dalam kehidupan kita. Saya mengharap ya dengan 3 sesi tentang disilusi ini, harapan kami adalah tidak ada orang yang kena disilusi, ya. Tidak ada yang kecewa, mulai berubah. Kita bukan hidup dengan cita-cita angan-angan kita. Mulai hidup dengan pewahyuan. Rajin-rajin chatting dengan suara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.